Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika Ekonomi. Pertemuan 1. Himpunan dan sistem bilangan. A. Pengertian himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek-objek itu bisa berupa benda, buah, atau mungkin benda-benda yang lainnya, barang, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota, gitu ya. Ada yang menyebutkan unsur, ada yang menyebutkan anggota. Itu adalah objek di dalam himpunan. Himpunan ditulis dengan huruf besar. Misalnya himpunan A, himpunan B, C, dan seterusnya. Kemudian anggota-anggotanya itu dituliskan atau dinotasikan sebagai huruf kecil, gitu ya. Jadi kalau himpunannya sendiri dituliskan dengan huruf besar, tapi anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A, gitu ya. Misalnya ya, notasinya itu adalah NA, itu adalah kardinal atau jumlah elemen, jumlah anggotanya, gitu ya. Ada dua simbol atau notasi, bisa dengan NA atau mungkin yang menggunakan simbol seperti halnya nilai mutlak. Itu adalah kardinal atau jumlah elemen. Penyajian himpunan bisa dengan cara mendaftar maupun dengan kaedah atau ketentuan tertentu. Contohnya misalnya yang nomor 1 ini adalah penyajian himpunan dalam bentuk mendaftar anggota-anggotanya. Kita ingat bahwa himpunan A huruf besar ya, sama dengan buka kurung, maka kemudian kita daftar saja, tuliskan saja anggota-anggotanya. Salak, nanas, pisang, mangga, jambu. Tutup kurung, dan penulisannya pun di dalam kurung kurawa. Itu dengan cara mendaftar. Sedangkan dengan kaidah atau ketentuan tertentu, biasanya ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota. Contohnya adalah yang kedua. Contoh yang kedua, B, A himpunan B sama dengan X, sedemikian sehingga X merupakan bilangan genap. Jadi kalau bukan bilangan genap, maka dia bukan anggota dari B. Dia sudah menentukan kaedahnya tertentu. Itu maksud dari kaedah atau mungkin ketentuannya. Bilangan prima juga bukan merupakan anggota dari B. Dia hanya bilangan genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, himpunan C sama dengan X sedemikian sehingga memenuhi persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi ini ketentuannya khusus. Jadi hanya persamaan hanya angka tertentu yang memenuhi persamaan ini yang menjadi anggota dari C. Nah, berarti kita harus menyelesaikan dulu persamaan dari ini, baru kita bisa tahu anggota dari C itu apa saja. Ini hanya contoh bahwa penyajian himpunan dalam bentuk kaidah atau ketentuan tertentu. Selanjutnya adalah hubungan antar himpunan. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota, nama juga himpunan kosong ya. Jadi dinotasikan sebagai 0 dicoret ya, seperti O ini ya dicoret. Kemudian atau dalam kurung kurawa ini nggak ada anggotanya, kosong. Ciri-ciri himpunan tadi itu adalah dalam kurung kurawa. Sekarang tidak ada anggotanya, berarti kita sebut sebagai himpunan kosong. Contohnya ini, himpunan E adalah X sedemikian sehingga X kurang dari X itu sendiri, gitu ya. Maka kardinal atau jumlah elemen anggotanya itu adalah kosong atau 0, tidak ada anggota. Karena tidak ada satupun angka yang bisa memenuhi ketentuan ini. Misalnya kita ambil angka 2. 2 lebih kecil dari 2 itu sendiri? Tidak. 3 lebih kecil daripada 3 itu sendiri? Tidak mungkin. Maka sehingga anggotanya adalah anggota kosong. Yang kedua adalah himpunan bagian. Himpunan B ya, dikatakan himpunan bagian dari A jika dan hanya jika setiap elemen B merupakan elemen dari A. Jadi B dikatakan himpunan bagian dari A
jika ya, syaratnya itu jika dan hanya jika semua elemen, setiap elemen, artinya seluruhnya ya, seluruh anggota atau elemen yang ada di B juga ada di A. Contohnya seperti ini, notasinya misalnya B himpunan bagian dari A. Contoh misal 1, 2, dan 3 misalnya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa misal kita anggap ini adalah himpunan B ya. 1 anggotanya 2 dan 3. Lah, B ini merupakan himpunan bagian dari A. Kenapa seperti itu? Karena setiap anggota, ingat, setiap elemen atau anggota B 1, 2, 3 merupakan anggota dari A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3-nya itu sama dengan yang ada di A. Sehingga B kita sebut sebagai himpunan bagian dari A. Kalau digambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ada semesta ya. Penulisan diagram Venn-nya seperti ini atau penggambarannya. Kemudian A-nya lebih besar karena anggotanya lebih banyak ya. Kemudian semua anggota B itu ada di dalam A. Maka kita sebut B merupakan himpunan bagian dari A. Yang selanjutnya adalah himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi A sama dengan B jika anggotanya itu semuanya sama. Notasinya seperti ini, A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contohnya, jika A anggotanya adalah 0 dan 1, kemudian B, himpunan B itu adalah X, demikian sehingga X dikalikan dengan X min 1 sama dengan 0. Nanti penyelesaiannya ini, penyelesaian dari ini adalah sama dengan 0 atau 1. Jadi anggotanya sama. Maka kita anggap karena anggota di A sama dengan anggota di B nanti, maka A sama dengan B. Contohnya seperti itu. Kalau digambarkan ya seperti ini diagramnya. Diagram Venn-nya ya. Jadi karena A sama dengan B itu sehingga penggambarannya juga sama. Kemudian contoh kedua juga sama ya. Karena di sini A anggotanya adalah 3, 5, 8, 5, kemudian B 5, 3, 8. Meskipun jumlah anggotanya berbeda, ini kita anggap sama. A sama dengan B. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini, saling lepas ya. Garis miring 2. Kemudian contohnya adalah jika himpunan A X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 8. Berarti anggotanya berapa saja? 7, 6 karena kurang dari 8 ya. 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Kemudian anggota B yaitu 10, 20, 30 dan seterusnya. Maka A itu adalah saling lepas dengan B karena tidak ada anggota satupun yang sama. Jadi baik itu anggota A ataupun B1 saja tidak ada yang sama. Kalau digambarkan, jadi dia tidak beririsan atau tidak berkumpul di sini ya. Tidak ada yang ada di dalamnya. Jadi terpisah seperti ini. A dan B. Selanjutnya adalah operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan dinotasikan sebagai A irisan B sama dengan X sedemikian rupa sehingga X-nya elemen A dan X itu adalah elemen B. Operator dan berarti harus ada di A dan juga menjadi anggota B. Dua-duanya harus ada. Contoh misalnya ya.
Misal ada himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan B 4, 10, 14, 18. Cara gampangnya adalah anggota di A dan B yang sama berapa saja, yaitu adalah 4 dan 10. Lah, maka itu adalah irisannya, irisan antara himpunan A dan himpunan B. 4 dan 10. Kalau digambarkan nanti adalah seperti ini ya. Jadi ada irisannya. Sehingga di sini kalau kita kasih angka di gambar diagram Venn-nya, itu di sini adalah 4, kemudian 10. Karena 4 dan 10 menjadi anggota A sekaligus juga menjadi anggota B. Itu tentang intersection atau irisan. Kemudian yang kedua adalah gabungan atau union. Notasinya A union B sama dengan X sedemikian rupa sehingga X elemen A atau X elemen B. Nah, operatornya di sini bukan dan tapi atau gitu ya. Kalau atau kita baik itu di A maupun di B maka itu adalah unionnya. Cara gampangnya seperti itu. Contohnya A 2, 5, 8. Kemudian B 7, 5, 2, 2. Maka anggota A dan B semuanya didaftarkan aja di sini. Untuk anggota yang sama cukup dituliskan satu kali saja. Itulah gabungan. Jadi gabungan itu di anggota A digabung dengan anggota B. Itu tentang union atau gabungan. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi anggota A baik itu yang beririsan maupun enggak, kemudian ini adalah anggota B, semuanya diarsir. Itu gabungan atau union. Selanjutnya operasi yang selanjutnya adalah komplement ya. Notasinya adalah A komplement, ada garis di atasnya ya. Dinotasikan X sedemikian rupa sehingga X elemen bilangan U. U itu adalah universe atau mungkin semestanya ya, dimana X bukan merupakan bilangan A. Misalnya ada U, himpunan U 1, 2, 3 hingga 9. Sedangkan A 1, 3, 7, 9. Maka ya, komplemennya adalah 2 ya, 4, 6 dan 8. Itu adalah komplement dari A gitu. Kalau digambarkan untuk menyederhanakan, jadi yang bukan merupakan anggota A. Ya, jadi anggota U tapi bukan merupakan anggota A. Makanya yang diarsir adalah di luar A. Nah, itu maksud dari komplement. Kemudian selanjutnya adalah selisih. Dinotasikan selisih atau didefinisikan sebagai A selisih B sama dengan X sedemikian rupa sehingga X elemen bilangan A dan X bukan elemen bilangan B. Itu ya, sama dengan A irisan B. Contohnya untuk mempermudah ya, jika A sama dengan 1, 2, 3 hingga 10. Kemudian B adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka A union B ya. A union B itu sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Itu adalah selisihnya. Kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, jadi A selisih B itu adalah yang A saja tapi yang tidak beririsan dengan B. Selanjutnya adalah tentang sistem bilangan. Bilangan desimal. Yang pertama bilangan desimal. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita menggunakan yang namanya bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahannya yang kita gunakan sehari-hari. Itu saja ada kaitannya dengan sejarah
penciptaan dari angka itu sendiri yang bermula dari bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian berkembang menjadi bilangan-bilangan tertentu yang diklasifikasikan menurut ciri-ciri tertentu itu. Bilangan desimal adalah bilangan basis 10 yang menggunakan angka 1, 2 hingga 9, kemudian ada 0. Itu adalah bilangan desimal. Contoh misalnya ya, 187 artinya 1 kali 10 pangkat 2, yaitu 100 berarti kan ya. Kemudian 8 dikali 10 pangkat 1, 80, ditambah 7 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti adalah 7. Jadi 187 itu 100 ditambah 80 ditambah 7. Contohnya seperti itu. Kalau 37,5 artinya 3 kali 10 pangkat 1, yaitu 30 ditambah 7 ditambah 0,5. Pangkat negatif itu adalah pangkat, kalau diubah ini menjadi pangkat 1 per 10 gitu ya. Jadi 37,5 itu artinya adalah tuh, jadi 30 ditambah 7 ditambah 0,5. Itu bilangan desimal. Selanjutnya adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan real dan bagian imajiner. Nah, himpunan bilangan kompleks dapat digambarkan, ini saya gambarkan terkait dengan macam-macam bilangan ya. Secara umum saja ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian ada bilangan irasional, ada bilangan rasional. Kemudian ada bilangan bulat, bilangan pecah. Jadi bilangan rasional terbagi menjadi bilangan bulat dan pecah. Mungkin secara angka dulu itu dituliskan adalah dari bilangan bulat terlebih dahulu. Sedangkan contohnya untuk bilangan imajiner itu disimbolkan dengan I, yaitu akar negatif 1. Akar negatif 1 itu tidak bisa diakarkan ya, imajiner. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 1, gampangnya seperti itu. Maka tidak ada angka yang bisa menghasilkan perkalian yang menghasilkan sama dengan kalau akar negatif 1 itu. Makanya kita sebut sebagai imajiner. Kalau misalnya akar 4 itu 2 kali 2 misalnya, atau negatif 2 kali negatif 2 masih mungkin. Tapi kalau akar negatif 1 itu sudah imajiner. Kemudian bilangan real meliputi bilangan rasional dan rasional. Jadi contohnya misalnya bilangan rasional, yaitu bilangan desimal yang berulang. Jadi di belakang koma ini berulang. Sedangkan irasional itu tidak berulang. 0,314 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan bulat sebetulnya 1, 2, 5, 6 dan seterusnya. Kalau bilangan pecahan yaitu 1 per 6, 2 per 9 dan seterusnya. Itulah contoh bilangan imajiner dan bilangan real. Dan semua itu merupakan cabang dari bilangan kompleks. Selanjutnya adalah pertidaksamaan. Bilangan PE, bila PX dan QX adalah dua pernyataan matematika, maka masing-masing pernyataan disebut pertidaksamaan dalam satu variabel X. PX kurang dari QX. PX kurang dari sama dengan QX. Kemudian PX lebih besar daripada QX. Kemudian PX lebih besar daripada QX. Itu merupakan pertidaksamaan satu variabel X. Variasinya ini, jadi ada lebih kecil, ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan. Pertidaksamaan adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Sebenarnya ada persamaan dan juga ada pertidaksamaan. Kalau persamaan itu notasinya atau simbolnya adalah sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan itu adalah simbolnya ini semua. Suatu bilangan real disebut penyelesaian dari pertidaksamaan bila substitusi nilai itu pada variabel dalam pertidaksamaan memberikan pernyataan yang benar. Jadi pernyataan nanti hasil akhirnya harus benar.
Himpunan dari semua penyelesaian sebuah pertidaksamaan disebut himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah himpunan yang memenuhi dari pertidaksamaan yang diberikan. Dua pertidaksamaan disebut ekuivalen bila himpunan penyelesaiannya sama. Notasinya seperti ini ya tadi. Ada lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Ada kemudian tambahan tidak sama dengan. Kalau persamaan itu sama dengan, menggunakan tanda sama dengan kalau persamaan. Kalau pertidaksamaan seperti ini. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat-sifatnya adalah ini. Nomor 1 misalnya ya, A lebih besar daripada B. B lebih besar daripada C. Maka A lebih besar daripada C. Itu adalah sifat-sifatnya. Begitupun juga yang kedua, A lebih besar daripada B. Maka A plus B lebih besar daripada B plus C. Kemudian yang ketiga adalah A lebih besar daripada B, kemudian C lebih besar daripada 0, maka A dikalikan C lebih besar daripada B dikalikan C. Dan seterusnya ya. Sifat-sifat pertidaksamaan ini. Contohnya misalnya, salah satu contoh saja. Misal kita punya persamaan atau pertidaksamaan, yaitu 2x plus 3 lebih besar daripada 7. Maka kita harus mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Penyelesaiannya ya, 2x ditambah 3 lebih besar daripada 7. Kemudian kedua ruas ya, di kiri dan di kanan itu kita kurangkan dengan 3 agar x-nya nanti sendirian. Sehingga dikurangkan 3 0 hilang, kemudian 7 dikurangi 3 4. Sehingga berubah menjadi 2x lebih besar daripada 4. Kemudian kita bagi kedua ruasnya itu ya dengan 2x dibagi dengan 2 lebih besar dari 4 dibagi 2. Jadi yang kiri dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2 coret tinggal x. Atau 2 dibagi 2 itu 1 ya, 4 dibagi 2 2. Berarti x lebih besar daripada 2. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini yaitu adalah 2, 3, dan seterusnya. Ini salah satu contohnya. Kalau digambarkan dalam garis bilangan seperti ini, jadi 2 ke kanan yang lebih besar daripada 2 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Dan tanda di sini tidak penuh atau bolong bahasanya itu karena 2 tidak ada sama dengannya, berarti 2 tidak termasuk. Tapi setelah 2 yang lebih besar daripada 2 itu semuanya merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3 lebih besar daripada 7. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real A ditulis dengan simbol ini adalah nilai mutlak ya, dan definisikan sebagai x sama dengan nilai mutlak x jika x lebih besar daripada 0. Kemudian x sama dengan nilai mutlak negatif x jika x kurang dari 0. Inti dari ini adalah tidak ada nilai negatif. Jadi misalnya ada negatif 5, maka itu kalau dimutlakan hasilnya 5. Negatif 10 kalau dimutlakan 10. Tapi kalau x-nya positif, maka dia tetap 5, dimutlakan ya tetap 5. Kemudian sifat-sifat nilai mutlaknya yaitu ada nilai mutlak lebih besar dari sama dengan 0 karena tidak ada nilai negatif ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian nilai mutlak x itu sama dengan nilai mutlak negatif x. Kemudian ini sifat-sifat yang lainnya, nilai mutlak dari x dikurangi y ya. Kemudian itu sama saja dengan nilai mutlak y dikurangi x misal. Kemudian ada nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, karena x kuadrat maka akarnya hilang. Akarnya juga hilang. Begitupun juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Contohnya ya, untuk akar ya. Misalnya kita punya akar 5 ya. Misal saya praktekkan di sini.
misal kita punya akar 5. Kita coba untuk yang sifat ini ya, akar 5 ya, akar 5 kodrat misalnya. Akar 5 dikodratkan. Itu sama saja dengan nilai mutlak dari 5. Nah, jadi seperti ini. Akar 5 kodrat itu adalah akar dari 25. Nah, akar dari 25 itu adalah, nah, di sini nilai mutlak dari 5. Akar 5 ya, jadi 5 sama dengan, kalau positif ya tetap positif dia, yaitu sama dengan 5. Maksudnya seperti itu. Kemudian misal kita contohkan lagi yang ketujuh, yaitu nilai mutlak X kali Y sama saja dengan nilai mutlak X dikalikan dengan nilai mutlak Y. Misalnya lagi ya, misal kita punya nilai mutlak dari negatif 2 ya, kemudian dikalikan dengan 3 ya, contohnya seperti ini. Kemudian ini sama saja dengan ya, nilai mutlak negatif 2 dikali ya, dikali itu titik ya, dikali titik 3. Nah, nilai mutlak negatif 2 kalikan 3 adalah negatif 6 ya, karena dimutlakkan sehingga nanti negatifnya hilang jadi 6. Sedangkan yang ini nilai mutlaknya negatif 2 adalah 2, kemudian dikalikan dengan nilai mutlak dari 3 adalah 3, sehingga hasilnya juga sama dengan 6. Jadi maksudnya seperti itu. Begitupun juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Kita lanjutkan pangkat, akar, dan logaritma. Pangkat. Nah, untuk nilai A adalah bilangan real dan N adalah bilangan positif, maka ya A pangkat N, ini perpangkatan ya. Di SMA kita sudah pernah dipelajari terkait dengan pangkat, akar, dan logaritma. Jadi A pangkat N itu adalah A kalikan A kalikan A seterusnya sampai dengan N faktor. Jadi seberapa banyak? Misal pangkat 2 maka A kali A saja. Misal A-nya pangkat 3 berarti A kali A kali A kali A sebanyak 3 kali. Tergantung dari pangkatnya. A pangkat N merupakan A dipangkatkan N dengan A kita sebut sebagai basis dan N adalah pangkat. Misal yang pertama adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N ya. Maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Kalau perkalian dengan basis sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 6. Begitupun juga dengan yang lainnya. Kemudian misalnya lagi ada A per B ya. Jadi contohnya ini sama. Misalnya ada A per B pangkatkan N, maka pangkatnya itu berlaku untuk A dan juga berlaku untuk B, karena di sini ada dalam kurung. Contohnya adalah 3 per 2 pangkat 4, berarti sama saja dengan 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Setelah itu tinggal dihitung seperti biasa. Itu adalah perpangkatan. Selanjutnya adalah akar. Jika A bilangan real serta M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M per N itu sama saja dengan akar A pangkat M, sedangkan akarnya adalah N. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan perpangkatan. Jadi akar itu adalah bentuk lain dari perpangkatan itu sendiri. Kaidah bentuk akarnya misalnya kita punya akar A kali B sama dengan akar A dikalikan akar B, boleh dipecah. Kemudian kalau kita punya akar A per B sama saja dengan akar A dibagi akar B gitu ya.
dan seterusnya. Nanti sifat-sifat ini bisa digunakan untuk persoalan-persoalan terkait dengan akar. Contohnya misalnya akar 4 dikalikan 16. Kita pecah berdasarkan sifat ini ya. Jadi akar A dikalikan B, maka kita pecah saja untuk mempermudah. Sehingga bisa kita pecah menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 16. Akar 4 adalah 2, akar 16 adalah 4, sama dengan 8. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua adalah misal kita punya akar di sini 3 ya, kemudian 8 per 27. Itu sama saja dengan akar pangkat 3 itu 8 itu akar pangkat 3 dari 8 dibagi ya, atau diper juga boleh, dipecah satu-satu sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena 2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. 3 dipangkatkan 3 adalah hasilnya 27, sehingga hasilnya adalah 2 per 3. Itu terkait dengan akar. Begitupun juga dengan penggunaan dari sifat-sifat akar yang lainnya. Jadi untuk menyederhanakan atau untuk mempermudah penyelesaian atau pengerjaan saja. Yang selanjutnya adalah logaritma. Y sama dengan A pangkat N. Untuk A ya, lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 0. Maka N merupakan logaritma dari Y dengan basis A, atau ditulis N sama dengan A log Y. Nah, ini baru kebalikan dari perpangkatan gitu ya. Sifat-sifatnya misalnya adalah ada A log 1 sama dengan 0, kemudian A log A sama dengan 1, kemudian A log A pangkat B itu sama saja dengan B-nya dipindah ke depan, kemudian A log A itu adalah 1, sehingga 1 kalikan B hasilnya adalah 1. Begitupun juga dengan yang lainnya ya. Jadi sama, untuk sifat-sifat logaritmanya macam-macamnya ini nanti akan kita gunakan untuk permasalahan logaritma untuk mempermudah pengerjaan. Saya kira ini sudah pernah diajarkan di SMA, jadi tinggal dipelajari kembali dan diingat-ingat kembali. Contoh misalnya, sederhanakan bentuk logaritma berikut. Ada 2 log 4, mungkin ini soal-soal yang agak panjang gitu ya. 2 log 4 ditambah 2 log 16 dikurangi 2 log 8 dikurangi 2 log 1. Penyelesaiannya adalah 2 log 1, kita lihat di sini A log 1 sama dengan 0. Selesai. Berarti di sini adalah 0. Yang lainnya masih tetap. Kemudian 2 log 4 penjumlahan itu, nah kita lihat penjumlahan itu sama saja A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Berarti B dikalikan dengan C. Maka 2 log 4 ditambah 2 log 16 sama saja dengan 2 log 4 dikali 16. Sedangkan kalau pengurangan itu apa sifatnya adalah berarti 4 kali 16 nanti dibagi dengan 8. Nah, hasilnya adalah 2 log 8. Atau dengan cara yang lain juga boleh, misalnya 2 log 2 pangkat 2 sehingga di sini hasilnya 2 log pangkat 4 pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4 maksudnya, sehingga hasilnya adalah 2 dan seterusnya. Itu bisa juga. 2 log 8 itu sama saja dengan 2 log 2 pangkat 3 ya. Kita sederhanakan agar 2 itu sama dengan 2 di sini. Sehingga karena 2 log 2 menggunakan sifat ini, A log A sama dengan 1. 3-nya pindah terlebih dahulu ke depan. Sama halnya dengan A log A pangkat B. Maka B-nya pindah dulu ke depan menjadi perkalian. Sama saja dengan B A log A. Sehingga hasilnya adalah B. Karena A log A itu adalah 1. B kali 1 sama dengan B. Dengan cara yang sama, 3-nya kita kedepankan. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 1, yaitu 3. Itu salah satu contoh untuk penggunaan dari variasi-variasi sifat-sifat logaritma.
Selanjutnya yaitu adalah terkait dengan banjar dan deret. A. Banjar. Banjar adalah suatu himpunan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bentuk umum banjar atau barisan ada A1, A2, A3, dan sampai dengan AN. A1 kita sebut sebagai suku pertama, A2 kita sebut sebagai suku kedua, A3 sebagai suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan AN, suku ke N. Contoh misalnya, kita punya 1, 4, 7, 10, 13. Lah, banjar atau barisan tersebut, ini terdapat pola tertentu. Misalnya dari 1 ke 4 itu naik sebesar 3. Dari 4 ke 7 itu sebesar 3. Kemudian 7 ke 10 3, 10 ke 13 3. Jadi kalau kita teruskan ini berarti tinggal ditambah 3 yaitu 16. Kemudian 19 dan seterusnya. Punya pola tertentu. Yaitu adalah bilangan tetap yang konstan polanya. Lah, suku pertama banjar tersebut adalah 1, sedangkan 4 itu adalah suku kedua, 7 dan seterusnya. Lah, beda selisihnya, beda atau selisih yaitu dengan cara misalnya dari suku ke AN dikurangi AN min 1. Maksudnya apa? Misalnya kita ambil suku kedua dikurangkan dengan suku pertama. Berarti A2 dikurangi A1 ya, suku kedua dikurangi suku ke-1, hasilnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Itu maksudnya polanya. Karena dia konstan, kesini 3. Atau kita ambil suku yang kelima dikurangkan dengan suku yang keempat, yaitu 13 kurangi 10 juga 3. Itu adalah beda. Sedangkan rumus untuk menentukan suku ke N yaitu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Ini pun juga sudah pernah dibahas saat mungkin SMA atau mungkin sekolah menengah, SMK atau MA. Kita mengingat kembali lagi. Ini adalah untuk terkait dengan banjar. Contoh dalam masalah ekonomi, perusahaan ABC pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit pakaian anak dan produksinya mengalami peningkatan sebanyak 200 unit untuk setiap tahunnya. Berapakah produksi pakaian anak tersebut pada tahun ke-6? Jadi untuk menyelesaikan ini kita tahu produksi awalnya yaitu A ya. Kita ketahui A 5.000, kemudian B-nya yaitu selisihnya tiap tahun itu meningkat 200, berarti naik 200, 200, 200 dan seterusnya. Yang ditanya adalah pada tahun ke-6. N-nya adalah 6. Yang ditanya apa? Jumlah produksi pada tahun ke-6 atau UN6. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus umum UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. A-nya 5.000, B-nya 200, N-nya adalah 6. Sehingga nanti kalau dicari 5.000 ditambah 6 dikurangi 1 dikalikan 200 sama dengan 6.000. Jadi pada tahun ke-6 produksi pakaian anak tersebut pada tahun ke-6 sebanyak 6.000 unit. Atau dengan mudah kita kalau cuma hanya tahun ke-6 ya, jadi tambahkan saja ini tahun pertama 5.000, tahun kedua 5.200 ya. Terus tahun ketiga ada 5.400, 5.600 dan seterusnya sampai dengan suku ke-6. Nanti ketemu adalah 6.000. Itu untuk banjar. Yang selanjutnya adalah deret. Deret adalah jumlah suku-suku suatu banjar atau barisan. Jadi deret itu adalah jumlah suku-sukunya. Kalau tadi kita hanya menentukan suku ke berapa, misalnya suku ke-6 tadi ya. Sekarang kita akan menghitung misalnya jumlah dari semua suku-suku tersebut berapa. Lah itu kita sebut sebagai deret. Deret terbagi menjadi dua, yaitu deret hitung atau deret ukur. Rumus untuk menghitung deret, ini rumus umumnya ya. Kalau tadi ini adalah untuk menghitung banjarnya, suku ke N misalnya suku ke 6. Sedangkan untuk menghitung deret hitungnya adalah ini. Bisa menggunakan rumus yang SN ini atau mungkin yang bawah. Kalau yang atas asalkan kita tahu UN-nya. Sedangkan untuk keterangannya A suku pertama sama, B adalah beda, N adalah banyaknya suku. Sedangkan untuk deret ukur itu rumusnya untuk menentukan suku tertentu yaitu A R pangkat N min 1. R itu adalah rasio ya.
Sedangkan untuk deret ukurnya kita bisa menggunakan kalau R-nya kurang dari 1, Sn sama dengan A dikurangi 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Rasionya kalau kurang dari 1, misalnya setengah, seperempat. Tapi kalau Sn-nya lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka kita menggunakan deret ukur ini. Keterangannya sama, yaitu A suku pertama, sedangkan R itu adalah rasio suku tertentu dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau dalam deret ukur itu ada yang namanya rasio. Tapi kalau pada deret hitung itu adalah beda. Beda itu sama saja dengan rasio kalau dalam hal ini. Kemudian N banyaknya suku juga sama notasinya. Misal contoh saja penerapan dalam ekonominya ya. Kita punya rumus bunga pinjaman ya. Kita punya rumus pinjaman yaitu I sama dengan P dikali R dikali T. Dengan keterangan I adalah bunga pinjaman, P besarnya pinjaman, R bunga dalam persen per tahun, kemudian T adalah lama meminjam. Misal kita punya masalah seperti ini. Seorang nasabah bank meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapakah besarnya bunga pinjaman? Maka kita bisa menentukan ya penyelesaiannya. P yaitu adalah besarnya pinjaman 5 juta. T-nya adalah 3 tahun ya. Kemudian bunganya per tahun itu adalah 2%. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Sehingga I sama dengan P kali R kali T. I sama dengan 5 juta dikali 2% kali 3. Hasilnya nanti adalah 300.000. Itu besarnya bunga pinjaman. Maka jumlah yang harus dikembalikan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman. Jadi pokoknya adalah 5 juta ditambah dengan bunganya adalah 300.000. 5 juta dikalikan 300.000 sama dengan 5 juta 300.000. Kemudian selanjutnya adalah penerapan atau untuk nilai sekarang, present value. Kita punya misalnya rumusnya adalah P present value sama dengan A dibagi 1 plus R kalikan T. Keterangannya ya, A sama dengan nilai uang sebanyak P pada T tahun mendatang. Kemudian P adalah nilai sekarang. R-nya sama dengan bunga dalam persen per tahun. Sedangkan T adalah lama meminjam. Misal contohnya untuk mempermudah pemahaman rumusnya ya. 2 tahun lagi seorang nasabah akan menerima uang dari bank sebanyak 500.000 misalnya. 2 tahun lagi, bukan sekarang. Berapakah nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga 10% per tahun? Misalnya A-nya adalah 500.000 yang akan diterima gitu ya. T-nya sebanyak 2 tahun. Dia akan menerima 2 tahun lagi. Kemudian R-nya adalah 10% atau 0,1. Sehingga nanti tinggal masukkan saja ke rumusnya. A 500 dibagi 1 ditambah 0,1 kali 2. Hasilnya adalah 416.000. Berarti itu adalah nilai sekarang yang 2 tahun lagi akan menjadi 500.000. Itu adalah yang dimaksud dengan nilai sekarang atau present value. Maka nilai uang sekarangnya adalah 416.666 rupiah. Nanti dibulatkan kalau memang tidak ada nominal sekecil ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah bunga majemuk. Rumus untuk bunga majemuk yaitu A sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M tutup kurung dipangkatkan N dikalikan M. Dengan keterangan A adalah jumlah investasi yang akan datang, P adalah present value-nya ya, jumlah investasi sekarang, kemudian I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Jadi kalau per tahun bunganya berarti 1 frekuensinya. Tapi kalau dibuat per semester berarti per 6 bulan berarti 2 M-nya. Tapi kalau setahun dibayar 4 kali bunganya berarti 4 M-nya gitu. Tergantung pembayaran bunganya setahun sekali apa gimana, tergantung dari kontraknya. Contoh, seorang nasabah bank meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per semester. Ingat,
tadi per tahun, sekarang per semester. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Penyelesaiannya kita harus tahu bahwa untuk permasalahan ini maka P-nya yaitu 5 juta. Kemudian N-nya adalah 3. Tingkat bunganya adalah 2% per semester. Kemudian M-nya berarti kalau per semester berarti 6 bulan sekali. Berarti M ya frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, karena setahun hitungannya maka M 2 kali dalam setahun. Maka M-nya adalah 2. Tinggal masukkan saja ya masing-masing nilainya. P 5 juta, kemudian I-nya 0,02, M-nya 2, N 3 kali 2 di sini kalikan M ya. Sehingga nanti ketemu 5 juta dikalikan 1,061, yaitu 5.307.600. Jadi jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank setelah tahun ketiga dengan pembayaran per semester adalah sebesar 5.307.600 rupiah. Saya kira itu untuk penerapan ekonomi untuk model bunga majemuk. Sebagai bahan latihan, ini adalah contoh-contoh latihan yang bisa dikerjakan untuk mempertajam pemahaman kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.